Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga hari ini kita masih bisa memulai perkuliahan kita pada mata kuliah Matematika Terapan. Yang saya hormati Bapak Amir Hudalimunte selaku dosen pengajar mata kuliah Matematika Terapan. Di sini kami selaku kelompok 1 Matematika Terapan dengan saya sendiri sebagai moderator, Sarah Febrianti Haryanja dengan NIM 521315136 dan teman saya Tonggo Andrean Lumban Gaul dengan NIM 52131515025 dan Brian Marcelino Telau Banua dengan NIM 52131515028. Di sini kami akan membawa materi tentang logika yang membahas 10 materi. Yang pertama adalah proposisi, mengkombinasikan proposisi, disjungsi eksklusif, inferensi, argumen, variasi proposisi bersyarat implikasi, bikondisional atau diimplikasi, hukum-hukum logika proposisi, aksioma, teorema, lema, dan kololari. Untuk pembahasan pertama akan dibawa oleh teman saya, Tonggo Andrean. Dipersilakan. Oke, saya akan menjelaskan tentang proposisi. Proposisi adalah suatu pernyataan yang mempunyai dua kemungkinan nilai kebenaran, yaitu benar atau salah, tetapi tidak mungkin keduanya atau lebih dari satu. Contohnya, angka 2 adalah bilangan genap merupakan pernyataan benar. Bilangan genap merupakan bilangan bulat dan habis dibagi 2. Angka 2 termasuk bilangan bulat dan akan habis jika dibagi 2. Proposisi pada logika matematika terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, proposisi tunggal, merupakan pernyataan tanpa perangkai. Yang kedua, proposisi majemuk, merupakan memiliki satu perangkai. Yang ketiga, proposisi kompleks, merupakan memiliki 2 atau lebih perangkai. Mengkombinasikan proposisi. Jika proposisi kita kombinasikan, maka akan menghasilkan sebuah proposisi majemuk. Misalkan P dan Q adalah proposisi. P yaitu wanita itu cantik, Q wanita itu pintar. Metode mengkombinasikannya ada 3, yakni konjungsi. P dan Q dinyatakan dengan notasi P konjungsi Q adalah proposisi P dan Q, maka menjadi P konjungsi Q, wanita itu cantik dan pintar. Disjunction. P dan Q dinyatakan dengan notasi P disjungsi Q adalah proposisi P atau Q, maka menjadi P disjungsi Q, wanita itu cantik atau pintar. Negation. Negasi P ditulis dalam negasi P adalah tidak P atau not P, maka menjadi negasi P, wanita itu tidak cantik. Disjungsi eksklusif. Untuk disjungsi eksklusif menggunakan operator logika XOR atau eksklusif OR. Untuk membedakannya dengan disjungsi inklusif. Jika misal P dan Q masing-masing adalah proposisi, maka disjungsi eksklusif antara P dan Q dinyatakan dengan eksklusif OR Q yang bernilai benar apabila salah satu proposisinya benar tetapi tidak untuk keduanya. Untuk lebih jelasnya, lihat pada tabel kebenaran di bawah ini. Lalu ada hukum-hukum logika proposisi. Hukum-hukum logika proposisi ini berguna untuk membuktikan apakah dua buah proposisi majemuk ekuivalen atau tidak. Ekuivalen atau identik di sini adalah ketika dua buah pernyataan itu memiliki nilai kebenaran yang sama untuk semua kemungkinan. Ekuivalen dapat dilambangkan dengan notasi seperti ini atau diimplikasi. Beberapa hukumnya bisa dibilang mirip,
dengan hukum aljabar pada sistem bilangan real. Sebagai contoh, yang pertama, hukum asosiatif pada hukum aljabar bilangan real adalah A tambah B tambah C sama dengan A tambah buka kurung B tambah C yang berlaku juga untuk operasi perkalian. Mirip dengan hukum asosiatif pada hukum logika proposisi, yaitu P disjungsi Q disjungsi R, diimplikasi P disjungsi Q disjungsi R yang berlaku juga untuk operator logika konjungsi AND. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis hukumnya yang terdapat pada gambar, yaitu di sini ada hukum identitas, hukum nul atau dominasi, hukum negasi, hukum idempoten, hukum involusi atau negasi ganda, hukum absorpsi, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, dan hukum de Morgan. Contoh penggunaan hukum logika proposisi untuk membuktikan keekuivalenan dua proposisi majemuk bisa dilihat di bawah ini. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Sarah. Oke, terima kasih. Saya di sini akan membahas tentang proposisi bersyarat atau implikasi. Jika ada proposisi P dan Q, maka implikasi dibaca jika P maka Q, yang disebut dengan proposisi bersyarat atau kondisional atau implikasi. Dalam implikasi, P implikasi Q, maka P maupun Q keduanya adalah proposisi yang dapat bernilai benar atau salah. P implikasi Q hanya salah jika P benar tetapi Q salah. Selain itu, implikasi bernilai benar. Berikut ditampilkan tabel kebenaran. Keterangannya dalam implikasi P, Q, maka P disebut hipotesis atau antesede atau premis, Q disebut sebagai konklusi atau kesimpulan. P, implikasi Q, memainkan peranan penting dalam penalaran. Implikasi ini tidak hanya diekspresikan dalam pernyataan standar, jika P maka Q, tetapi juga dapat diekspresikan dalam berbagai cara, antara lain, pertama, jika P maka Q, kedua, jika PQ, yang ketiga, P mengakibatkan Q, yang keempat, Q jika P, yang kelima, P jika hanya Q, yang keenam, P syarat cukup agar Q, yang ketujuh, Q syarat perlu bagi P, kedelapan, Q bila mana P. Varian proposisi bersyarat. Di sini ada tiga. Yang pertama, converse. Ini Q implikasi P. Sebuah pernyataan yang benar tetapi tidak perlu benar. Hal ini disebabkan nilai kebenaran sebuah pernyataan tidak sama dengan konversnya. Jika P implikasi Q, maka konversnya Q implikasi P. Yang kedua ada inverse. Di sini negasi P implikasi negasi Q. Sebuah pernyataan yang diperoleh dengan membentuk sangkalan terhadap anteseden dan konsekuennya. Jika P implikasi Q, maka inverse negasi P implikasi negasi Q. Yang ketiga ada kontraposisi. Lambangnya di sini negasi Q implikasi negasi P. Sebuah pernyataan yang selalu benar sebab kedua pernyataan ini saling logically equivalent secara logis. Jika P implikasi Q, maka kontrapositifnya negasi Q implikasi negasi P. Selanjutnya, bikondisional atau biimplikasi. Biimplikasi adalah pernyataan majemuk yang berupa rangkaian dari dua pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata penghubung. Jika dan hanya jika Q. Biimplikasi P biimplikasi dapat diartikan sebagai implikasi dua arah. P implikasi Q dan P implikasi Q. Atau merupakan konjungsi P implikasi Q
konjungsi P implikasi Q. Sehingga nilai kebenaran dari P biimplikasi konjungsi Q biimplikasi P. Sehingga nilai kebenaran dari P biimplikasi dapat ditentukan berdasarkan nilai kebenaran. Di sini ada tabel, bisa diperhatikan. Dengan melalui tabel kebenaran biimplikasi, maka biimplikasi P biimplikasi Q bernilai benar. Hanya apabila kedua pernyataan P dan Q bernilai sama, keduanya bernilai benar atau keduanya bernilai salah. Selain daripada biimplikasi bernilai salah. Selanjutnya, inferensi. Misalkan diberikan beberapa proposisi, kita dapat menarik kesimpulan baru dari deret proposisi disebut inferensi. Inferensi atau inference. Terdapat sejumlah kaidah inferensi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, modus ponens atau law of detachment. Yang kedua, modus tollens. Yang ketiga, silogisme hipotesis. Yang keempat, silogisme disjungtif, sim implikasi, dan penjumlahan dan konjungsi. Argumen. Setiap argumen terdiri dari pernyataan-pernyataan tertentu dan pernyataan lain yang dapat mengikutinya secara logis. Argumen terdiri dari pernyataan-pernyataan yang terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok pernyataan sebelum kata jadi yang disebut premis atau hipotesa, dan pernyataan setelah kata jadi yang disebut konklusi atau kesimpulan. Jadi argumen adalah kumpulan pernyataan, baik tunggal maupun majemuk, di mana pernyataan-pernyataan sebelumnya disebut premis-premis, dan pernyataan terakhir disebut konklusi atau kesimpulan dari argumen. Selanjutnya ada aksioma, teorema, lema, dan corollary. Yang pertama, aksioma. Aksioma adalah proposisi yang diasumsikan benar. Aksioma tidak memerlukan pembuktian kebenaran lagi. Contohnya, jika diberikan dua buah titik yang berbeda, maka hanya ada satu garis lurus yang melalui dua buah titik tersebut. Yang kedua ada teorema. Teorema adalah proposisi yang telah terbukti benar. Bentuk khusus dari teorema adalah lema dan corollary. Contohnya, jika dua sisi dari sebuah segitiga sama panjang, maka sudut yang berlawanan dengan sisi tersebut sama besar. Yang ketiga, lema. Lema merupakan teorema sederhana yang digunakan dalam pembuktian teorema lain. Contohnya, jika n adalah bilangan bulat positif, maka n dikurang 1 bilangan positif atau n dikurang 1 sama dengan 0. Yang keempat, corollary. Corollary merupakan teorema yang dapat dibentuk langsung dari teorema yang telah dibuktikan. Atau dapat dikatakan corollary adalah teorema yang mengikuti dari teorema lain. Contohnya, jika sebuah segitiga adalah sama sisi, maka segitiga tersebut sama sudut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Brian. Baik, saya akan melanjutkan mengenai contoh soal dan pembahasannya. Yang pertama, soalnya adalah mengenai mengubah proposisi ke dalam ekspresi logika dengan menggunakan notasi simbolik untuk mengekspresikan suatu proposisi. Misalkan P dan Q adalah proposisi, di mana proposisi P yaitu wanita itu cantik, dan proposisi Q adalah wanita itu pintar. Nah, nyatakan proposisi berikut ke dalam notasi simbolik. Yang pertama, wanita itu cantik dan pintar. Yang kedua, wanita itu cantik tapi tidak pintar. Yang ketiga, wanita itu tidak cantik maupun pintar. Keempat, tidak benar bahwa wanita itu cantik dan tidak pintar. Dan yang kelima, wanita itu tidak cantik tetapi pintar. Oke, penyelesaiannya untuk yang
Pertama, wanita itu cantik dan pintar. Maka notasinya adalah P konjungsi Q. Itu ditandai dengan adanya kalimat atau kata dan dalam statement pada kalimat yang pertama. Kemudian yang kedua, wanita itu cantik tapi tidak pintar. Nah, di sini pada kalimat kedua ini ada salah satu yang istilahnya kalimat kata yang berlawanan dengan proposisi yang pertama, yaitu wanita itu pintar. Jadi kalau kalimatnya berlawanan maka ditandai dengan negasi. Jadi notasi untuk statement yang kedua itu P konjungsi negasi Q. Kemudian yang ketiga, wanita itu tidak cantik maupun pintar. Nah, untuk yang ketiga ini, statement yang ketiga ini merupakan sama-sama negasi, yang berarti tidak cantik juga maupun tidak pintar. Maka notasinya adalah negasi P konjungsi negasi Q. Kemudian yang keempat, tidak benar bahwa wanita itu cantik dan tidak pintar. Maka notasinya adalah negasi dalam kurung P konjungsi negasi Q. Kemudian untuk yang kelima, wanita itu tidak cantik tetapi pintar. Nah, untuk yang statement yang kelima ini, proposisi P merupakan negasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa notasi dari statement yang kelima ini adalah negasi P konjungsi Q. Selanjutnya, selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjutkan contoh nomor 2. Contoh disjungsi eksklusif adalah pernyataan di bawah ini. Yakni mahasiswa jurusan informatika boleh memilih peminatan multimedia atau jaringan. Artinya begini, mahasiswa jurusan informatika hanya memiliki dua pilihan, yaitu yang pertama memilih peminatan multimedia saja, yang kedua memilih peminatan jaringan saja. Nah, kita tahu dulu disjungsi merupakan suatu proposisi yang ditandai dengan kata atau. Nah, jadi berdasarkan dari statement yang kedua itu, maka bisa kita simpulkan bahwa mahasiswa informatika tersebut juga tidak diizinkan untuk memilih dua jenis peminatan sekaligus. Jadi, exclusive or seperti dalam contoh tersebut justru tidak mengizinkan pernyataan bernilai benar jika kedua proposisi penyusunnya bernilai benar. Selanjutnya, contoh yang ketiga, ubahlah implikasi berikut ke dalam bentuk proposisi statement jika P maka Q. Yang pertama, jika bagian A, jika hari hujan, maka tanaman akan tumbuh subur. Nah, bentuk proposisinya di sini sudah termasuk dalam bentuk proposisinya dikarenakan sudah memenuhi statement jika P maka Q, di mana P merupakan jika hari hujan, maka Q-nya adalah tanaman akan tumbuh subur. Kemudian bagian B, jika tekanan gas diperbesar, mobil melaju kencang. Untuk implikasi bagian B ini sudah termasuk dalam bentuk proposisi di mana memenuhi dengan statement jika P maka Q, di mana P adalah jika tekanan gas diperbesar maka Q-nya adalah mobil melaju kencang. Kemudian yang bagian C, es yang mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik.
Nah, untuk bentuk proposisinya adalah kita sesuaikan dengan statement jika P maka Q, yaitu jika es mencair di kutub, maka permukaan air laut naik. Kemudian yang keempat, orang itu mau berangkat jika ia diberi ongkos jalan. Nah, kita buat dalam bentuk proposisinya, nah statement jika P maka Q, yaitu jika orang itu diberi ongkos jalan, maka ia mau berangkat. Selanjutnya. Yang keempat, tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan berikut. Pernyataannya adalah, jika Amir mempunyai mobil, maka ia orang kaya. Nah, penyelesaian di sini untuk yang pertama, converse atau kebalikan, di mana notasinya adalah Q implikasi P. Maka kita balikan statementnya, jadi hasilnya seperti begini. Jika Amir orang kaya, maka ia mempunyai mobil. Kemudian inverse. Inverse notasinya adalah negasi P implikasi negasi Q. Jadi di mana proposisi P adalah jika Amir mempunyai mobil, sehingga negasinya adalah jika Amir tidak mempunyai mobil. Kemudian proposisi Q adalah maka ia orang kaya. Jadi negasinya adalah maka ia bukan orang kaya. Jadi inverse dari pernyataan di atas adalah jika Amir tidak mempunyai mobil, maka ia bukan orang kaya. Kemudian yang ketiga, kontraposisi, di mana notasinya adalah negasi Q, implikasi negasi P. Nah, kontraposisi merupakan kebalikan dari inverse. Jadi pernyataannya adalah jika Amir bukan orang kaya, maka ia tidak mempunyai mobil. Selanjutnya. Soal yang kelima, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan di bawah ini. Ini merupakan contoh biimplikasi. Pernyataannya adalah, Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia, dan hanya jika Gunung Semeru berada di Pulau Jawa. Nah, sebenarnya biimplikasi ditandai dengan statement jika dan hanya jika. Jadi kita jawab, misalnya proposisi P adalah, yaitu Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia, dan proposisi Q adalah Gunung Semeru berada di Pulau Jawa. Pernyataan dari proposisi P dan proposisi Q keduanya bernilai benar sesuai dengan fakta, maka biimplikasi dari P berimplikasi Q memiliki nilai kebenaran, yakni benar. Kemudian slide selanjutnya. Sekarang kita lanjut dengan soal nomor 6, masih dengan contoh biimplikasi. Tentukan nilai kebenaran dan pernyataan di bawah ini. Dua buah segitiga sebangun jika dan hanya jika ketiga sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, sesuai dengan yang dijelaskan tadi, biimplikasi ini ditandai dengan statement jika dan hanya jika. Jadi kita jawab, misalkan proposisi P, yaitu dua buah segitiga sebangun, dan proposisi Q adalah ketiga sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, pada soal ini, masing-masing pernyataan masih tidak diketahui nilai kebenarannya. Tetapi nilai kebenaran biimplikasi P berimplikasi ke Q dapat ditentukan dengan mencari nilai kebenaran konjungsi P implikasi Q, konjungsi Q implikasi P. Dalam hal ini, implikasi P
key merupakan implikasi logis yang bernilai benar. Karena memang benar bahwa jika dua buah segitiga sebangun, maka segitiga sudut yang bersesuaian pada kedua segitiga sama besar. Sebaliknya, apabila ketiga sudut yang bersesuaian pada dua buah segitiga sama besar, maka segitiga tersebut sebangun. Jadi ini berarti proposisi Q implikasi ke proposisi P memiliki nilai kebenaran benar. Sehingga konjungsi dari P implikasi Q, konjungsi Q implikasi P bernilai benar. Jadi hasilnya adalah, kesimpulannya dari soal ini adalah implikasi P ke Q memiliki nilai kebenaran benar. Baik, demikian contoh soal dan pembahasan. Sekarang saya kembalikan kepada moderator. Sekianlah hasil dari presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika teman-teman ada pertanyaan, seperti biasa, bisa ditaruh di forum diskusi. Terima kasih.